Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpak. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini kita melihat tentang keinginan bangsa Israel yang menginginkan makanan berbeda. Makanan daging. Karena selama perjalanan mereka di padang gurun, mereka hanya makan mana. Tetapi yang jadi masalah bukan karena mereka ingin makan daging. Yang jadi masalah adalah mereka itu kemasukan roh rakus. Ya. Ayat yang keempat dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dikatakan. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi di antara bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu ada bangsa-bangsa lain yang juga ikut bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah penjahat, bajingan, di sini bahkan dikatakan bajingan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kembali kita akan ingat kepada satu ayat di dalam kitab Korintus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita perhatikan ayat ini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, pasti jumlahnya jauh lebih kecil daripada bangsa Israel. Tetapi jumlah yang kecil ini ternyata mampu mempengaruhi bangsa Israel yang besar itu, sehingga mereka juga terpengaruh oleh bangsa yang kecil ini. Dan mereka juga berseru kepada Tuhan. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Tidak salah dengan meminta daging. Yang salah itu adalah rakus, nafsu rakus ini. Ya, yang salah adalah nafsu rakus. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-6, ini adalah referensinya.
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi kejadian-kejadian di PL, di Perjanjian Lama itu adalah dijadikan contoh sebagai peringatan bagi kita yang hidup dalam Perjanjian Baru ini. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, ayat 6 ini menginginkan hal-hal yang jahat itu mengacu pada kejadian ini di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Ya, dikuasai oleh nafsu rakus. Nafsu rakus di sini kan berbicara tentang keinginan mereka itu sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi ingin lebih lagi. Ya. Dan ini disebut keinginan yang jahat. Kenapa? Karena belum waktunya. Satu, mereka dipenuhi nafsu rakus. Kedua, belum waktunya makan daging. Karena kalau kita ingat janji Tuhan kepada bangsa Israel, mereka itu akan dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Kalau ada susu berarti pasti ada daging kan? Ya. Bahwa pada akhirnya mereka itu akan dibawa ke sana. Tetapi belum waktunya, mereka sudah ingin apa yang Tuhan janjikan itu. Belum waktunya. Ya. Ada orang-orang yang mungkin kemampuannya hanya untuk mencicil sepeda motor. Ya. Walaupun nanti kalau mereka bertekun bekerja sebenarnya mereka akan punya kemampuan untuk mencicil mobil. Tetapi ketika ini dipaksakan kemampuannya hanya sebatas mencicil sepeda motor. Tetapi mereka dipaksakan untuk mencicil mobil. Akibatnya adalah kehancuran. Baik rumah tangga, baik apapun hancur. Kenapa? Mereka menginginkan sesuatu yang belum waktunya mereka bisa capai sekarang. Padahal kalau mereka bertekun, suatu saat mereka akan mampu untuk mencicil mobil itu. Ya. Nah, ketika kita memaksakan keinginan yang belum waktunya kita dapatkan ini, kita paksakan untuk dapat sekarang. Ini disebut keinginan yang jahat. Ya, keinginan yang jahat. Nafsu rakus juga berbicara tentang sudah cukup tetapi menginginkan yang lebih lagi. Ya, menginginkan yang lebih itu rakus. Sudah cukup padahal. Paulus mengatakan asal ada makan dan minum cukuplah dikatakan. Ya. Jadi ketika kita sudah cukup seharusnya kita bersyukur. Makan, minum, tidak kekurangan, tidak punya hutang, kan itu kaya kan? Belum tentu loh orang yang disebut konglomerat tidak punya utang. Ya kan? Orang yang mungkin kelihatannya lebih kaya dari kita, belum tentu tidak punya utang. Kalau masih punya hutang berarti tidak kaya, masih kalah sama orang yang cukup dan tidak punya hutang. Dan yang pasti kehidupan kita akan lebih tenang. Tetapi ketika kita menginginkan lebih, dan itu sebenarnya menjadi bagian kita yang Tuhan rancangkan, hanya belum tepat waktunya. Kalau kita memaksakan diri, bukankah itu membawa pada banyak kesusahan? Oleh karena itu kita harus perhatikan ini sederhana sekali. Kembali kepada pembahasan kita. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Jadi perhatikan pergaulan kita apalagi di akhir zaman ini. Ya. Ada sebuah buku yang berkata begini bahkan.
seringkali kita itu tidak memikirkan hal-hal yang bersifat percabulan atau pornografi. Tetapi kenapa tiba-tiba muncul pikiran seperti itu? Ya. Dikatakan biasanya hal seperti itu karena tanpa sadar kita itu ada di dekat kita ada orang-orang yang memang hidup dalam percabulan atau dalam perzinahan. Nah, orang-orang seperti itu dikuasai roh jahat dan roh jahat itu kan ada di sekitar kita. Sehingga seringkali kita itu terlintas pikiran-pikiran yang jahat itu. Dan kita kalau kita tidak tahu kita akan stres. Saya ini sudah disucikan tapi kok masih ada pikiran-pikiran kotor. Ya, kita bisa stres loh kalau kita tidak tahu akan kebenaran ini. Padahal itu hanya roh jahat yang lewat saja. Tetapi kalau kita tidak tahu kita akan berpikir itu adalah pikiran kita. Dan kalau kita berpikir itu adalah pikiran kita, kan kita tertekan kan. Kita akan terus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tertuduh. Saya ini orang yang jahat, orang yang mesum, orang yang ya kan rusak pokoknya kan. Padahal itu bukan pikiran kita. Sehingga seorang hamba Tuhan yang lain berkata begini. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Dikatakan. Ya. Oleh karena itu kita harus mengerti kebenaran ini bahwa lihat seperti yang saya contohkan. Kita ini tidak bergaul dengan orang-orang jahat, tetapi orang-orang yang cabul, tetapi itu bisa mempengaruhi kita loh. Ya, bisa lewat. Apalagi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mesum, orang-orang yang cabul. Akan seperti ini loh, seperti ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara bangsa Israel, orang-orang bajingan yang ada di antara umat Tuhan, kemasukan nafsu rakus. Loh, yang kemasukan nafsu rakus itu orang-orang bajingan ini, bukan bangsa Israel. Tetapi karena bangsa ini, bajingan ini ada di antara bangsa Israel akhirnya yang berseru. Ya di sini dikatakan, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bangsa Israel terpengaruh. Jadi di akhir zaman ini ayo hati-hati dengan pergaulan kita. Bahkan seringkali saya sudah mengatakan, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun itu disampaikan oleh pendeta yang jauh lebih terkenal daripada saya. Jauh lebih besar daripada saya mungkin. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tidak perlu perpuluhan. Ada hamba-hamba Tuhan lain yang lebih ekstrim lagi. Perpuluhan harus memberi, tetapi juga setiap tahun harus memberikan buah sulung. Itu lebih ekstrim lagi. Artinya buah sulung ini ya setiap tahun gaji bulan Januari seluruhnya harus dipersembahkan ke gereja. Seluruhnya loh, bukan hanya 1/10. Dan itu adalah ajaran pendeta yang sangat terkenal di Indonesia. Itu pun salah, saya mau katakan kembali, itu pun salah. Oleh karena itu saya mau tekankan, hati-hati jangan sampai terpengaruh yang tidak benar. Nah di sini pengaruh dari bajingan ini membuat bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Pada akhirnya siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Bahwa bangsa Israel ini
pada akhirnya kita lihat mereka hidup dengan nostalgia masa lalu. Kita teringat ketika di Mesir makan ikan tanpa membayar apa-apa. Satu kesalahan mereka. Mereka hidup dengan nostalgia. Padahal seharusnya kan kita hidup dengan iman. Bukan nostalgia masa lalu. Ya. Kedua, mereka menipu diri sendiri. Dikatakan mereka makan ikan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Padahal mereka tuh kerja paksa tanpa digaji. Hanya dikasih makan. Loh. Kan ini namanya menipu diri sendiri. Padahal kalau orang kerja normal aja mereka dapat uang. Mereka bisa beli ikan tetapi jauh lebih daripada cukup. Ya, ada lebihnya. Ketika kita sudah makan ikan itu. Bangsa Israel enggak. Mereka kerja paksa, mereka hanya dikasih makan. Tapi tidak ada gaji selain itu. Dan bangsa Israel mengatakan itu kehidupan yang jauh lebih enak. Daripada perjalanan di padang gurun. Itu kan menipu diri sendiri. Ada istilah kan dikatakan walaupun miskin, walaupun ya cukup seadanya lebih baik. Ya, yang penting merdeka daripada dijajah. Ya. Bangsa Israel enggak apa-apa disuruh kerja paksa. Yang penting makan ikan. Loh. Kan pikirannya sudah bodoh. Ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Padahal mereka kerja. Hanya dikasih makan aja. Ya. Kepada mentimun dan semangka. Mentimun aja diingat. Padahal untuk orang Pamekasan itu hanya untuk rujak aja. Ya. Mentimun. Orang kalau sudah mengeluh ya. Kalau sudah orang bersungut-sungut mengeluh. Hal yang kecil bisa dijadikan masalah. Ini loh kehidupan bangsa Israel. Hal yang kecil bisa dijadikan masalah. Mentimun, semangka, bawang pre. Ini ayat yang paling lucu. Kalau kita baca ini ayat yang paling lucu loh. Hanya timun, semangka, bawang pre. Ya. Bawang merah, bawang putih. Loh. Ya Indonesia punya legenda bawang merah, bawang putih. Ini bawang merah, bawang putih secara harafiah. Anda mau tengkar sama pemimpin Anda, sama orang tua Anda, sama Tuhan, hanya masalah bawang merah, bawang putih. Ya. Kan lucu ini. Ini jadi masalah besar dan ini masalah satu bangsa loh. Loh, bukan hanya masalah rumah tangga ini, bukan masalah pribadi, ini masalah satu bangsa. Bangsa Israel, bangsa umat Tuhan lagi. Jadi masalah. Jadi kalau kita itu masih mempermasalahkan hal-hal yang kecil, sebenarnya kita tidak pantas disebut umat Tuhan. Ya. Hal yang kecil dipermasalahkan. Ya, dibesar-besarkan. Masalah bawang merah, bawang putih aja loh. Bisa sampai komplain ke Musa. Musa itu kan pemimpin besar. Seandainya sekarang ini anggaplah setara dengan pemimpin adik kuasa. Ya kan? Negara superpower. Seharusnya kan. Tapi yang dibawa kepada pemimpin adik kuasa ini masalah bawang. Masalah timun. Padahal tidak usah Donald Trump. Ibu Vinceratu aja bisa menyelesaikan kalau hanya masalah timun. Masalah bawang. Iya kan? Enggak lucu kalau sudah sampai baca ayat ini. Ini selalu bikin kita itu awet muda loh kalau baca ayat ini. Ya. Yang diperhadapkan kepada Musa, yang diperhadapkan kepada Tuhan,
hanya masalah bawang merah, bawang putih, timun, itu jadi rujak, jadi apa lagi kalau sudah diolah itu, ya kan? Kemudian dikatakan, tetapi sekarang kita kurus kering. Padahal ini kalau hanya makan timun, Anda pasti kurus kering. Ini kan berpikir, dulu kita makan timun jadi gemuk. Sekarang kita hanya makan mana ini kurus kering. Anda kalau makan bawang merah, bawang putih tiap hari, mau gemuk bagaimana? Ya. Ayat-ayat ini amat tidak lucu. Ini ayat-ayat bikin kita awet muda loh. Baca, renungkan, ya kan? Makan timun bisa gemuk. Makan bawang merah, bawang putih bisa gemuk. Yang kurus-kurus silahkan dipraktekkan. Ya. Kan orang-orang Kristen juga kalau dikasih tahu kan, ya firman to, ya memangnya bisa hidup. Loh, kalau dibalas bawang merah to, gitu. Ya kan? Banyak orang bangga dengan bawang merah, bawang putih. Tapi kalau suruh firman to. Ya. Padahal firman itu yang jauh lebih penting. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, padahal saya percaya kita di sini yang hidup zaman sekarang sangat ingin lihat mana dan makan mana itu loh. Ya kan? Sayangnya kalau barang seberharga apapun juga, kalau itu sudah kita terbiasa, kita tidak akan menghargai lagi. Datangnya aja mujizat loh ini. Ini hanya kalau ada embun malam, ya kemudian embun itu akan berubah menjadi mana. Kalau kita kesiangan, mana itu sudah tidak ada. Ini kan barang langka. Dan ini menggambarkan firman Allah yang tidak ternilai. Pemazmur mengatakan firman Allah ini jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Ya. Tapi hati-hati, walaupun ini berharga, kalau tiap hari Anda tidak akan menghargai. Anda bisa bayangkan konglomerat, kemudian dia dalam pekerjaannya dia mendapat keuntungan 1,5 juta. Kira-kira tertawa atau enggak? Enggak, biasa. Ya, biasa. Saya mendengar satu cerita. Keluarga dari salah satu presiden di Indonesia, Anda bisa tebak aja sendiri. Itu kalau emas batu permatanya lepas dari tangannya misalnya. Itu tidak jatuh misalnya, tidak dicari. Itu jatuhnya kemana, ada di mana, tidak dicari. Mereka langsung ambil lagi yang baru dikatakan. Bayangkan orang-orang seperti ini. Tidak pernah ketawa sudah kalau dapat uang 1 juta. Ya, kan tidak enak juga kan. Tidak pernah tahu rasanya gembira, sukacita karena dapat berkat. Ya. Karena mereka sudah tiap hari sama uang itu sudah. Bahkan dalam kekristenan pun, sedahsyat apapun hadirat Tuhan, jangan sampai itu tiap hari. Atau kalau itu tiap hari, yang saya mau katakan. Hati-hati supaya kita tidak terlalu terbiasa.
Karena kalau kita sudah terlalu terbiasa, kita tidak akan bisa menghormati dan tidak akan menghormati hadirat Tuhan ini lagi. Sudah biasa. Oleh karena itu betapa pentingnya, betapa luar biasanya cara Tuhan, kadang hadirat Tuhan yang kita nikmati hampir setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu yang kita pikir karena kesalahan, karena dosa kita yang kita tidak sadari mungkin. Dan hadirat Tuhan itu tidak kita rasakan lagi. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terbiasa dan kita cari Tuhan lebih lagi. Ya. Supaya kita menghargai hadirat Tuhan. Makanya sekali-kali Tuhan akan menjauh dari kita. Ya, hadirat Tuhannya maksudnya hadirat Tuhannya itu tidak akan kita rasakan sewaktu-waktu. Sehingga pemazmur pun berkata, ketika engkau menarik rohmu, aku terkejut, dikatakan. Kalau sampai terbiasa, kita tidak akan hormat lagi. Ya. Seandainya kita kenal dengan orang yang berpangkat, dan kedudukannya sangat tinggi. Hati-hati. Kalau kita tidak selalu mengingatkan diri kita bahwa dia adalah orang terhormat, maka kita bisa aja guyon pun kepalanya dipukul sama kita. Sahabat kita, padahal dia orang terhormat. Seorang teman saya bercerita begini. Dia punya teman. Temannya ini punya teman lagi yang masuk ketentaraan dan kemudian temannya ini masuk sebagai diterima sebagai pasukan khusus. Karena akrab, itu topi baret merahnya itu bisa diambil, dibuat lempar-lemparan. Sehingga teman saya yang melihat itu berkata, kamu kalau guyon walaupun dia teman, jangan seperti itu. Hargai baret merah yang dia dapatkan. Itu bisa dikatakan itu dibayar dengan nyawanya. Jangan seperti itu kalau guyon. Demikian pula, perhatikan di sini. Apakah mungkin Ananias dan Safira itu terlalu terbiasa dengan hadirat Tuhan? Yang mengadakan mujizat, yang mengadakan pertobatan segala macam. Sehingga dia kurang menghormati dan tidak pernah menyadari bahwa akibat perbuatannya yang mungkin dia pandang kecil. Kan dia nyumbang separuh. Daripada yang tidak nyumbang. Padahal ternyata lebih baik tidak nyumbang. Daripada nyumbang separuh ngaku keseluruhan. Siapa yang pernah berpikir bahwa tindakan anggaplah dia tidak murtad. Ananias dan Safira tidak murtad. Tindakan yang mungkin bagi kita itu sepele, ternyata mengakibatkan kematian bagi mereka berdua. Ya. Jangan terlalu terbiasa dengan hadirat Tuhan sampai-sampai kita tidak hormat, tidak takut lagi akan Tuhan. Jangan, itu bahaya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Ya, mereka tidak menghargai mana. Padahal kalau kita bandingkan per awal-awal mereka itu mendapat mana, kan mereka rebutan dengan penuh sukacita kan? Seringkali kita pun terbiasa dengan firman Tuhan. Sehingga kita melihat Alkitab, tidak ada rasa sukacita sama sekali. Padahal ini mana loh? Betapa berdosanya kita. Ya.
Mungkin yang anak-anak muda berkata, untung saya tidak punya Alkitab. Saya pakai HP jadinya dibersihkan tiap hari. Ya. Tetapi apakah kita menghargai firman Tuhan? Apakah ada sukacita setiap hari ketika kita membaca firman Tuhan ini? Ya. Ataukah kita sudah tidak membaca lagi? Bangsa Israel pun tidak ada sukacita. Mereka makan mana karena terpaksa untuk mempertahankan hidup. Tapi sukacitanya sudah tidak ada. Mereka menganggap bawang merah, bawang putih itu lebih berharga daripada mana. Ayo, kelihatannya remeh. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Apakah kita masih menganggap firman Allah jauh lebih berharga dari apapun juga di muka bumi? Ataukah lebih banyak yang jauh lebih berharga daripada firman Tuhan dalam kehidupan kita? Betapa dalamnya kita sudah jatuh. Ya. Betapa dalamnya kita sudah jatuh. Ayat 8. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ya. Maksudnya bukan Tuhan yang marah ini loh ya, yang dipandang jahat oleh Musa. Tetapi sikap bangsa Israel yang sampai membuat Allah murka, itu yang dipandang jahat oleh Musa. Nah, ketika kita juga menginginkan sesuatu, jangan sampai sikap kita juga seperti bangsa Israel ini. Yang mengeluh, yang bersungut-sungut, sampai-sampai Tuhan marah. Mungkin kita menghibur diri dengan berkata, saya tidak mengeluh kepada Tuhan. Ingat loh, bangsa Israel ini mengeluh kepada Musa. Tetapi Tuhan yang murka. Musa marah juga karena sikap bangsa Israel yang membuat Allah murka. Ya. Jadi, ayo kita lihat di sini bahwa bukankah hanya masalah, ingat loh, ini masalah kecil. Jangan sampai masalah kecil yang kita hadapi, kita meresponi dengan salah, yang membuat respon kita itu ternyata membangkitkan murka Tuhan. Ya. Masalahnya kecil, kita meresponi dengan salah, dan membuat murka Tuhan turun atas kita. Itu kan tidak sesuai lantas dengan apa yang kita terima. Hanya masalah kecil kok dapat murka Allah. Nah, padahal memang respon kita yang salah. Ya. Semua orang melakukan kesalahan. Tetapi respon dari Daud beda. Ketika dia ditegur, dia langsung sadar dan minta ampun. Respon yang benar dari Daud ini membuat Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Allah. Padahal kalau kita ingat Daud, kan hanya dua yang kita ingat. Mazmur atau Daud penyembah atau Mazmur Daud. Yang kedua adalah Daud pezina.
Tetapi ternyata yang diingat oleh Tuhan adalah Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika dia menghadapi sesuatu, responnya benar. Responnya benar. Ya. Jadi hati-hati dengan respon kita. Nah, ayat 11 sampai ayat yang ke-17 itu menceritakan Musa mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak kuat Tuhan. Memangnya bangsa ini aku yang memperanakkan, yang melahirkan. Ya kan? Keluhan-keluhan. Aku tidak kuat kalau seorang diri. Dan selanjutnya dilanjutkan ayat yang ke-24 kemudian pemilihan 70 tua-tua. Tuhan katakan, sudah kalau kamu tidak kuat, kumpulkan dan pilih 70 orang tua-tua. Aku akan ngambil rohku yang ada padamu sebagian untuk dibagi-bagikan kepada 70 orang itu. Itu tidak kita bahas. Kita akan lanjut ke ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu, bangsa yang mengeluh ini, haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Sidang jemaat, jangan terkecoh seperti bangsa Israel yang mengatakan keadaan kita di Mesir jauh lebih baik daripada sekarang ikut Tuhan ini di padang gurun. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan seperti itu kan? Sebelum jadi Kristen yang sungguh-sungguh keadaan saya baik. Sejak jadi Kristen, kok tambah sukar. Sama kok bangsa Israel juga berkata seperti itu. Ya. Tapi ingat nih bangsa Israel yang berdosa. Ya, jangan tiru-tiru. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan berkata, besok Tuhan akan sediakan daging, tetapi sekarang kuduskanlah dirimu. Hal ini banyak ditinggalkan oleh orang Kristen sekarang. Hidup kudus. Hidup kudus. Banyak ditinggalkan. Gaya hidup yang tidak benar. Pernikahan yang tidak benar. Pekerjaan yang tidak benar. Ya kan? Kata-kata yang tidak benar. Ketika ini memenuhi rumah Tuhan atau jemaat Tuhan, maka kita lihat hasilnya. Di manakah kuasa Tuhan? Di manakah? Di manakah mujizat-mujizat Tuhan? Di sini kita lihat. Di padang gurun, Tuhan akan sediakan daging untuk, anggaplah 2 juta orang. Satu hari loh, dalam jangka waktu 1 hari. Ya. Dengan syarat sekarang kuduskan bangsa ini. Harus kudus. Ingat ketika Yesus membersihkan bait Allah. Bahwa Tuhan Yesus membongkar balikkan orang-orang yang mencari uang dari bait Allah itu. Setelah mereka dibongkar balikkan, mereka diusir. Baru orang-orang sakit datang kepada Yesus dan disembuhkan. Ada kesembuhan, ada mujizat. Dikuduskan dulu, baru kuasa Tuhan dimanifestasikan. Demikian pula cara yang sama. Kuduskan bangsa ini sekarang, besok aku akan mengadakan mujizat. Aku akan
menyediakan daging. Pengudusan. Kita selalu berpikir dan diajarkan, wah Yesus mati satu kali. Menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Iya. Tetapi benar-benarkah penebusan itu kita rasakan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita? Benar-benarkah itu kita percayai bahwa kita ini sudah dikuduskan dan harus hidup kudus? Seringkali kita melihat orang Kristen tidak menguduskan dirinya, tidak hidup kudus bagi Tuhan. Kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Bersyukur pemazmur kemudian berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ya. Di sini bangsa Israel juga. Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Mereka tidak melihat Tuhan. Mereka tidak mengingat Tuhan. Sehingga ada ayat ini. Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Tuhan yang akan memberi kamu daging untuk dimakan. Seandainya kita juga menemukan kalimat yang mirip dengan ini. Siapakah yang akan menyembuhkan aku? Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Siapakah yang akan menyediakan apa yang aku perlukan? Tuhan yang akan menyediakan. Sudah jelas jawabannya di sini. Ketika bangsa Israel bertanya, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Jadi, betapa kita harus selalu ingat hal ini. Jangan mengeluh dan berkata, siapa yang akan menolong aku? Tuhan yang akan menolong engkau. Siapa yang akan menyembuhkan aku? Dokter sudah tidak bisa, bahkan uang sudah tidak ada. Tuhan yang akan menyembuhkanmu. Ya. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari. Bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Ini masih ngasih makan 2 juta loh, bukan 5.000 sekarang. Mainnya 2 juta. Ya. Kalau kita perhatikan 2 juta saja Tuhan mampu beri makan. Apalagi hanya 5.000 orang laki-laki. Ya kan? Apalagi hanya 4.000 orang laki-laki. Apalagi hanya 12 murid. Apalagi hanya keluarga kita. Apalagi zaman sekarang orang-orang keluarga tidak mau punya anak banyak. Paling juga 1, 2, katanya sudah repot. Ya. Ya. Kalau hanya 3 orang, memangnya Tuhan tidak mampu mencukupi kita. Itu pun ada orang yang begitu takut punya anak. Takut punya anak 2 atau 3. Nanti sekolahnya bagaimana? Nanti kuliahnya bagaimana? Loh, belum punya anak sudah mikir kuliahnya bagaimana? Padahal kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini kok kesusahan sehari? Masih 20 tahun lagi. Kok sudah dipikir? Ya. Sidang jemaat. Bahkan ketika istri saya hamil anak yang ketiga. Dia begitu takutnya. Nanti bagaimana hidup? Dan Anda ingat almarhum Rudy Waters. Ya. Setelah pelayanan kami minta doa dan Om Rudy berkata, dia bernubuat
tidak perlu takut dengan kelahiran anak ketigamu. Bahkan anak ketiga ini akan disebut anak berkat. Sejak kelahiran anak ini, engkau tidak akan kekurangan. Dalam hati saya berpikir, untung ada anak ketiga. Kalau berhenti di anak kedua. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Bayangkan, menyediakan makan, menyediakan daging untuk 2 juta. Bukan hanya 1 hari. Bukan hanya 5 hari dikatakan. 1 bulan. Dan anggaplah istilah kita supaya gampang dicerna. Persiapannya hanya 1 hari. Bayangkan untuk pesta 2 juta orang, dalam waktu 1 bulan, persiapannya hanya 1 hari. Walaupun kalau kita sudah masuk ke dalam ranah Tuhan, bagi Tuhan tidak ada persiapan. Ya. Tetapi anggap supaya mudah dicerna, persiapannya hanya 1 hari. Bagaimana bisa? 2 juta orang dikasih makan selama 1 bulan. 5.000 orang laki-laki diberi makan. 4.000 orang laki-laki diberi makan. Masakan sekarang keluarga kita yang hanya terdiri 3-4 orang, Tuhan tidak sanggup beri makan. Kita terlalu meremehkan Tuhan. Kalau kita berpikir kita akan mati kelaparan. Kita ternyata tidak percaya kepada Tuhan yang kita selalu katakan, aku percaya pada Tuhan. Padahal sudah diberi contoh 2 juta, 5.000, 4.000. Cukup apalagi hanya 4 orang. Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu. Dan sampai kamu muak. Bayangkan makanan apa yang paling Anda sukai? Ayo sebutkan, dan itu Anda makan selama sebulan. Sehari 3 kali. Siapa yang bisa? Ini kan saking jengkelnya Tuhan kan? Iya kan? Lihat ya. Tuhan tidak bisa menyediakan bawang pre, timun. Bukan hanya bawang putih, bawang merah kata Tuhan. Daging aku sediakan. Ya kan? Kan istilahnya kan seperti itu. Ya. Nah, bayangkan dikasih makan daging sebulan, sehari 3 kali makan. Itu kalau tidak muntah-muntah, ya. Dan ini kan memang yang terjadi. Sampai kamu muak dikatakan. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ya. Padahal sudah jelas kan. Tuhan katakan dibawa keluar dari Mesir supaya beribadah kepada Tuhan. Bukan supaya makan, tetapi supaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Maksudnya 600 laki-lakinya, bapak-bapaknya. Punya istri, punya anak. Dan saya tidak percaya zaman dulu punya 1 anak. Saya tidak percaya. Ya. Ya. Zamannya papa saya aja 6 anaknya kan. Coba tanya Tante Yansik anaknya berapa. Tidak ada kerjaan masa lalu. Ya. Itu kalau sudah jam 6, sudah sunyi. Kalau sekarang kan
jam 6 siap-siap anak muda keluar, iya kan? Ngopi. Ayat 21, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah, ini pemikiran Musa, lu ini adalah nabi yang besar loh. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Bahwa persediaan di bumi tidak cukup, kata Musa, di sekelilingnya tidak cukup. Yang ada pada mereka tidak cukup. Ya. Artinya bahwa yang ada pada mereka tidak cukup, ditambah di sekelilingnya pun tidak cukup. Tetapi Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Perhatikan dua kalimat firman Tuhan ini. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya. Kemudian ini kuasa Tuhan. Yang kedua, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bukankah ini pernyataan yang sangat luar biasa? Bukankah kita juga kalau mau jujur lebih luar biasa lagi? Yesus adalah firman. Dan kitab Efesus berkata, oleh iman kita, Yesus tinggal dalam hati kita. Suratan Yohanes berkata, Roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Roh itu berbicara tentang kuasa. Kalau kita tidak menyadari tentang roh Tuhan dan firman Tuhan ini yang ada pada kita, dua-duanya ada pada kita, maka kita akan selalu takut, bimbang, khawatir. Sedangkan Tuhan berkata, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan. Masakan kuasa Tuhan kurang untuk mencukupimu. Masakan firman yang engkau dengar, yang aku berikan, kata Tuhan. Masakan itu tidak akan terjadi. Masakan janji-janjiku itu tidak digenapi. Tuhan, apakah kita bisa mendengar? Tuhan juga berkata seperti itu dalam kehidupan hampir semua orang Kristen. Yang meragukan kuasa firman Tuhan. Yang meragukan kuasa Tuhan. Banyak orang yang tidak beriman. Karena kalau beriman, firman Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Kalau beriman, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Banyak orang yang tidak beriman. Sehingga kemudian mereka untuk menghibur diri, menipu diri. Mereka membuat ajaran yang berkata tidak selalu Tuhan menjawab doa. Mereka buat nyanyian bahkan kan tidak selalu Tuhan menjawab doa. Saya sampai mati pun tidak akan nyanyi lagu seperti itu. Tetapi sedihnya banyak orang yang menyanyikan. Tak selalu loh. Kenapa? Kok enggak kita koreksi? Ayatnya mana? Tidak ada. Tidak ada ayatnya. Jadi ayo jangan ikut-ikutan aja. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang. Ya. Itu jangan berkata kan hanya sekedar nyanyian Pak. Apa yang kau ucapkan
Itu yang akan kau alami. Saya beberapa hari ini tetap ingat pembicaraan saya dengan Pak Mutu. Kenapa dia katakan orang miskin itu selalu kekurangan? Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak punya, maka semua yang ada padamu itu bahkan akan diambil. Orang selalu tanpa dipikir berkata kan, kalau orang miskin mau beli sepeda motor, tadi PC, tidak punya uang, tidak punya uang, tidak punya uang. Ketika kita mengucapkan tidak punya, apa yang ada padamu itu akan diambil juga. Engkau akan semakin kekurangan. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Lanjut ke ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Kira-kira 90 cm. Ya, bayangkan burung puyuh tumpuan di sekitar bangsa Israel berada. Ya, kalau 2 juta orang bayangkan berapa luasnya. Dan tingginya tumpuk sampai 90 cm. Hasta itu 45 cm kira-kira satu hasta. Ya. Jadi bukan banjir lumpur, banjir burung puyuh. Ya, ya kan sampai 1 pinggang, mungkin 1 pinggang berarti. Ya. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Nah, ayat 33 harus kita perhatikan sungguh. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Kalau kita lihat di sini, bahkan ketika Tuhan memberkati, kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita, maka berkat Tuhan itu akan jadi malapetaka bagi kita. Ya. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena cinta akan uangnya itu tidak dibenahi. Dosanya tidak dibenahi. Tuhan memberikan daging. Tetapi bangsa ini yang menerima daging tidak menyelesaikan dosa rakusnya. Hawa nafsu rakusnya tidak diselesaikan. Sehingga mereka pikir dengan dosa mereka tetap bisa menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu pemazmur juga berkata, aku pikir orang-orang yang jahat itu diberkati Tuhan. Sedangkan aku yang menyucikan diri, yang menjaga diriku, kok semakin terpuruk. Ya kan?
Sampai aku masuk ke dalam ruang kudus Allah. Dan Allah menunjukkan bahwa ternyata orang-orang jahat itu yang kelihatannya tambah makmur dengan berkat Tuhan. Istilahnya kan seperti itu. Kok semakin diberkati? Oh ternyata jalannya semakin ke pinggir, di mana kemudian ujungnya adalah jurang yang dalam. Tidak cukup sampai itu, di bawah jurang ada batu-batu yang tajam, yang siap untuk menerima ketika mereka tergelincir. Jadi sekalipun istilah kita berkat, ya, uang atau apapun juga, tidak salah menerima itu, tetapi kalau Anda tidak menyelesaikan masalah dosamu, engkau akan mati dalam berkat itu. Ya. Bangsa Israel bukan mati karena kekurangan daging. Bangsa Israel, bajingan-bajingan ini mati sementara mereka makan daging. Itu kan mengenaskan. Mereka pikir akan mati karena tidak makan daging, ternyata mereka mati ketika makan daging. Jadi hati-hati menerima berkat Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak menguduskan diri dalam menikmati berkat Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan membunuhmu. Akan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Ya, hati-hati. Tetapi petang ini, malam ini, dua hal yang harus kita perhatikan. Biarlah ini menjadi pegangan kita. Masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukannya. Yang kedua, perhatikan baik-baik janji-janji Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah lepaskan. Perhatikan bahwa itu pasti akan terjadi. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan di dalam Habakuk, apabila itu berlambat-lambat, itu pun tetap akan terjadi. Ya. Siapkan diri kita untuk menerima mujizat-mujizat Tuhan. Siapkan diri kita untuk menerima penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya.